ولكن متعنا ويوم يحشرهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء كنا وآباؤه حتى نصدق ما كانوا قوما مسرورا لهم بها ما يشاءون ويوم يحشرهم ما يقولون هؤلاء Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, aduh. Kang Aji, ada kenapa ini sini? Baca Quran, Kang. Masya Allah, rajin banget. Iya. Ini ada kaca. Iya, sambil ngemil kan baca Qurannya. Minuman. Jadi nyantai sambil ibadah ceritanya gitu. Tempatnya bersih banget begini. Bersih ya? Masya Allah. Ya, aduh, jadi nggak enak. Sampah di mana-mana. Iya, bersih. Aduh, jadi nggak enak, jadi malu. Allah ya Karim. Baca Quran itu Gimana? termasuk ibadah. Karena termasuk ibadah, Iya. maka kita harus memperhatikan Perhatiin apanya itu? adab-adabnya Adab. di dalam beribadah. Karena baca Quran itu beda sama baca Quran. Oh, gitu. Iya dong. Supaya apa? Supaya kita dapat keutamaan dari Allah. Keutamaan. Bukan sekedar baca. Gitu. Kalau kita di sambil ngantuk, Nggak boleh. ngiler itu. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Sekarang antum gimana? Baca Quran itu untuk apa? Supaya paham kan? Paham. Antum paham nggak kalau lagi ngantuk? Enggak. Terus gimana mau pahamnya kalau lagi ngantuk kayak begitu? Gitu ya. Satu. Gimana? Antum tadi udah wudu belum? Belum. Kata Allah, Iya. ya. Kata Rasulullah, ya. Karena Al-Quran ini adalah termasuk ibadah, maka kita dianjurkan dalam keadaan suci. Baik dalam suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya kan? Nah, antum udah nggak wudu, ya, supaya dapat keutamaan juga. Berarti nggak boleh pegang ini. Antum tadi baca Bismillah nggak makannya? Pas. Nah, kan segala sesuatu yang tidak diawali dengan baca Bismillah nggak akan berkah. Rugi dong, antum baca Al-Quran tapi nggak dapat keberkahan dari Allah. Baca ta'awud nggak waktu mulai baca Al-Quran? Enggak, tanya langsung aja tadi. Allah ya Karim. Karena antum ingat kata Allah apa? Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada dalam surah An-Nahl ayat 98. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, ya, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Supaya nggak kayak tadi, baca sambil ngantuk. Iya, tadi tidur sama. Nah, gimana kita mau memahami Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kamu tidak memahami ayat-ayat Al-Quran? Gimana kita mau memahami Al-Quran? Bangun kita sadar aja enggak? Ya kan? Gimana akal kita akan berfungsi kalau kita lagi nggak sadar? Untung tadi nggak ngiler antum. Enggak sih, alhamdulillah. Jadi kalau baca Quran tuh satu, sebaiknya kita posisi ngadap ke kiblat. Jangan kayak tadi. Emangnya lagi mancing? Oh gitu ya. Iya. Jadi Terus sebaiknya menghadap ke kiblat supaya apa? Tetap dapat keutamaan. dapat pahalanya juga ya. Iya dong. Nggak haram sih. Nggak haram ya. Cuman nggak pantas saja. Rugi malah ya, nggak dapat pahala. Istilahnya ada bonus pahala, nggak kita ambil. Kan rugi. Betul, sayang ya. Sayang banget. Terus apa lagi? Kalau misalkan bisa, namanya baca Quran itu harus di tempat yang bersih, yang suci, gitu. Jangan sambil makan kayak gini. Tuh, enak soalnya. Enak ya? Boleh. Sambil makan nih. Kan sekarang lagi nggak baca Quran. Oh gitu ya. Jadi boleh. Boleh. Tambah lagi nggak? Udah cukup dulu. Oh, cukup. Boleh saya sambil makan sekarang? Boleh nggak sambil makan? Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setan nggak ikut. Jadi jangankan membaca Al-Quran, makan aja membaca Bismillah. Semua aktivitas yang tidak diawali dengan Bismillah nggak akan berkah.
Rugi lagi. Al-Quran. Rugi lagi. Kalau baca Al-Quran kan Hmm. 1 huruf aja 10 kebaikan, coba bayangin. 10 pahala Makanya berarti. harus dibaca dengan benar. Dalam baca Quran itu ada 4 jenis cara baca. Satu, namanya tahqiq. Tahqiq. Tahqiq itu kita baca Quran pelan-pelan, diresapi setiap makhrajnya dengan benar, sifatnya dengan benar. Itu tahqiq. Itu tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq kayak gitu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hurufnya dilafalkan dengan memenuhi hak-haknya, sifat-sifatnya dipenuhi. Jadi jelas ya satu Jelas. per huruf-hurufnya itu jelas ya. Iya, panjang pendeknya jelas, pelafalannya jelas. Jadi jangan asal baca kayak tadi, apalagi sambil ngaduk. Soalnya enak kayak gitu. Apalagi sambil ngopi. Enak ya. Iya. Itu yang pertama, tahqiq. Kan ini tadi tuh Kang, saya tuh baca kayak gitu biar cepet khataman. Oh, Gitu. jangan ngejar banyaknya. Oh gitu. Boleh ngejar banyak, tapi harus benar. Makanya bacanya harus benar. Tadi yang pertama tahqiq. Kalau kelamaan yang tahqiq, boleh yang kedua. Apa itu? Ya, namanya tartil. Tartil. Itu pertengahan lah, Pertengahan. sedang saja. Ya. Kemudian nanti ada namanya tadwir di bawah tartil. Ya, agak lebih Cepat. lagi. Gitu. Nah, setelah tadwir namanya hadar. Hadar. Hadar Kalau itu paling cepat. oh, kayak tadi kayaknya ya. Nah, kayak antum, tapi antum tidak dipenuhi tuh hak-haknya. Aduh. Jadi kalau tadwir itu, definisi tadwir kita baca cepat, tapi hak-hak hurufnya, panjang pendeknya itu tetap dipenuhi. Misalkan kayak bacaannya siapa ya? Syekh As-Sudais. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu Jadi, panjang contohnya pendeknya, siapa tadi contohnya tadi? Syekh As-Sudais. Syekh As-Sudais. Di Masjidil Haram. Wah. Pernah nggak ke sana? Belum. Ya, insya Doain Allah. atuh, doain. Mudah-mudahan Amin. kalau kita sering-sering baca Al-Quran, Amin. semua hajat kita insya Allah akan dipenuhi sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Insya kita Allah. ke sana. Apapun keinginan kita, Allah pasti kabul. Makanya dalam membaca Al-Quran penuhin adab-adabnya. Gitu. Ya. Terus apalagi tuh? Apalagi ketika kita baca Quran itu kita harus ngapain lagi tuh kira-kira? Tadi jangan ngejar banyaknya. Jangan ngejar banyaknya. Jangan ngejar banyak boleh, Mm-mm. tapi jangan cuma itu aja. Kalau bisa sekalian dipahami maknanya. Ya minimal terjemahnya lah. Jadi kita tahu Allah tuh ngomong apa sih. Misalkan kita baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa coba maksudnya? Tahu. Nah, makanya baca minimal terjemahnya. Jadi kita tahu maknanya. Sebenarnya di Ya. sini ada sih terjemahnya. Nah, tapi nggak pernah dibaca. Sayang kan? Sayang. Padahal udah ada tuh, udah tebal kayak gitu nggak pernah dibaca. Dzalikal kitabu, inilah Alkitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, yaitu orang yang iman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap sebagian rezeki yang kami berikan mereka menginfakkan. Jadi kita tahu, oh Allah pengen ngejelasin nih yang disebut orang bertakwa itu satu, orang yang percaya sama yang gaib. Dua, orang yang mau menegakkan sholat. Tiga, orang yang mau berinfak, sedekah, zakat, termasuk diantaranya. Wakaf juga. Iya, hibah juga. Jadi kita tahu maksud Allah itu apa sih dalam ayat ini. Gitu. Jadi jangan cuman kita baca. Makanya kalau kayak kata Imam Ibnu Taimiyah, yang nama baca itu bukan sekedar membunyikan. Kalau yang kita cuman mentranslate dari bentuk tulisan ke suara itu namanya baru membunyikan. Oh, membunyikan itu baru namanya. Membunyikan. Ya, merubah dari bentuk tulisan bentuk suara. Sekalipun itu betul-betul bacanya gitu. Nah, iya. Oh gitu.
Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian kalau sudah dibunyikan, dipahami. Itu pun belum dikatakan membaca. Ibaratkan ini loh. Kalau misalkan saya ngasih secari kertas sama antum, sek. Kang Uci, ini alamat rumah saya. Saya ambil. Kita kan ambil kan? Kita kan ngeklaim Al-Quran ini petunjuk hidup kita. Ya kan? Nah, ibaratkan kayak tadi, saya ngasih secari kertas alamat saya. Jadi petunjuk nggak? Kalau belum dibaca belum. Nah, kan antum belum baca kan? Belum jadi petunjuk. Jadi baca Kang Aji, ya jalan anu nomor sekian, ya daerahnya di mana. Jadi petunjuk? Jadi. Belum. Oh belum. Aduh kan belum paham. Oh iya benar. Itu daerahnya di mana? Oh iya. Karena saya bilang Ciampea belah mana Australia? Bingung antum. Dekat kecamatan Kanada. Ya gitu. Jadi antum baca, setelah itu dipahami. Oh Ciampea. Ciampea itu kayaknya sebelah utaranya Australia, ya. Tapi bener nggak ya kayak gitu ya? Malaysia. Bener nggak kayak gitu ya? Daerah Indonesia, Jawa Barat, daerah Bogor Barat, gitu kan. Antum punya langsung tuh main berimajinasi. Wah, ada informasi ya. Jadi kalau mau Ciampea, saya dari sini mesti naik ini, jalannya ke sini. Kalau mau misalkan pakai motor, berarti mau lewat jalan sini. Kalau pakai mobil, oh saya mesti lewat rute ini. Kebayang. Oh iya. Itu namanya faham. Gitu. Jadi petunjuk. Insya Allah jadi petunjuk. Oh belum. Oh masih belum juga. Atau kan belum jalan. Oh iya. Gimana mau nyampe? Iya betul betul. Mau ke rumah ini. Bener ya kan? bener ya. Udah baca, udah paham. Tapi antum diam aja. Nyampe nggak ke rumah nih? Belum, nggak nyampe. Maka yang ketiga harus diamalkan. Iya, itu namanya baca tuh kayak gitu. Itu baru yang namanya baca itu harus kayak gitu ya? Iya, barulah jadi petunjuk Al-Quran. Nah sekarang kebanyakan orang ya baru sekedar membunyikan Al-Quran. Itu pun banyak yang belum bisa baca. Gitu. Yang belum bisa banyak. Masih ada kalau menurut survei ini ya, masih ada sekitar 53,7% Muslim Indonesia belum bisa baca Quran. Masih buta huruf Al-Quran. Banyak berarti ya? Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan ya keutamaan dari Al-Quran, penuhi adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Gitu. Dalam keadaan wudhu, suci, hadas besar, hadas kecil, berpakaian yang sopan. Kayak gini boleh nggak? Antum seksi banget lagi. Allah. Iya. Usahakan ya menghadap kiblat. Kemudian tempatnya juga harus bersih. Ya. Posisi duduk antum juga jangan kayak orang lagi mancing. Terus usahakan jangan cuma sekedar disuarakan, ya jangan cuma sekedar dibaca tapi dipahami. Ya gimana supaya paham? Harus sadar, harus melek, jangan ngantuk. Kalau ngantuk sebaiknya wudhu dulu biar segar. Wudhu lagi baru baca lagi. Gitu. Dapat ilmu banyak nih hari ini insyaallah nih. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Kalau nggak diingetin kayaknya bakal gitu terus nih saya dibaca. Dipraktekin. Oh iya insyaallah mohon doanya.